Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik, pada pertemuan hari ini saya akan membacakan pembahasan uji kompetensi yang kemarin ya. Itu untuk jawabannya sudah saya kirim di grup, namun di sini akan saya jelaskan melalui video ya. Yang pertama yaitu soalnya sebutkan urutan takson dari terbesar ke terkecil pada tumbuhan dan hewan. Sebenarnya untuk tumbuhan dan hewan itu urutan taksonnya sama ya, cuma bedanya pada ini yang kedua. Nah, kalau pada tumbuhan urutan takson yang kedua yaitu divisio, atau kalau ini yang dalam kurung ini bahasa Indonesia ya, ini bahasa Inggrisnya. Kingdom, divisio, klassis, ordo, familia, genus, spesies. Ini bahasa Inggrisnya. Ini juga bahasa Inggrisnya. Ini yang dalam kurung itu adalah bahasa Indonesianya. Nah, ini bedanya cuma yang kedua, urutan takson yang kedua. Kalau pada tumbuhan divisi, bahasa Inggrisnya divisio. Kalau pada hewan, filum. Bahasa Indonesianya filum. Gitu ya bedanya itu. Tapi secara keseluruhan urutannya itu sama. Kingdom, divisi, kalau pada hewan filum. Terus ketiga, klassis, ordo, family, genus, spesies. Gitu ya. Ini silakan dihafalkan ya, biar nanti kalau ditanya lagi bisa ya. Kemudian yang kedua soalnya apa ini? Maaf Bu Nurul, soalnya di WA ya. Nah, tak buka lagi. Yang kedua yaitu soalnya sebutkan klasifikasi takson pada terong sayur. Nah, ini pada terong sayur itu kingdomnya yaitu plantae, divisinya spermatophyta. Spermatophyta itu tumbuhan berbiji ya. Kemudian subdivisinya yaitu angiospermae. Angiospermae itu tumbuhan berbiji tertutup. Kemudian kelasnya Dicotyledonae. Dicotyl itu berkeping dua. Ordo Tubiflorae. Famili Solanaceae. Genus Solanum. Spesiesnya Solanum melongena L. Ini untuk terong sayur ya. Kemudian yang ketiga, klasifikasi pada kucing rumah. Kucing rumah itu kingdomnya yaitu animalia ya. Animalia itu hewan. Filumnya Chordata. Chordata itu hewan bertulang belakang ya. Kelasnya mamalia. Mamalia itu hewan menyusui. Ordonya karnivora. Karnivora itu pemakan daging. Kemudian famili Felidae, genus Felis, spesies Felus satus. Itu nomor 3 ya. Kemudian nomor 4, tulislah rumus nomor 4. Iya, tulislah rumus kunci determinasi tanaman mangga. Nah, kunci determinasi itu apa? Kunci determinasi itu adalah kunci yang memuat sejumlah keterangan tentang makhluk hidup ya. Nah, bagian dari kunci determinasi yaitu kunci dikotomi. Jadi, kunci yang terdiri dari dua ciri makhluk hidup seperti ini ya. Kalau ini secara keseluruhan itu namanya kunci determinasi. Tapi kalau yang cuma yang nomor 1, AB, 2AB, 3AB itu namanya kunci dikotomi. Di itu artinya dua ya. Berarti ciri yang terdiri dari dua. Ini namanya dikotomi, bagian dari kunci determinasi. Nah, untuk menuliskan kunci determinasi, ini nggak ada patokan, cuma pertama kita menyebutkan ciri-ciri dari tumbuhan atau hewan dulu ya. Nanti kita menyebutkan mana yang termasuk ciri yang akan kita sebutkan, misalnya mangga, itu cirinya yang mana begitu. Jadi nggak ada patokan. Ini sebagai contoh 1, 2, 3, 4 saya buatkan ciri dari sejumlah tumbuhan ya. Ini 1AB, 2AB, 3AB, 4AB. Nah, dari ciri-ciri yang sudah dibuat itu tadi, mana yang termasuk mangga? Nah, mangga itu termasuk kelas dikotil ya. Kelas dikotil berarti 4B. Kemudian termasuk berbiji tertutup ya, berarti 3B. Kemudian nomor 2, dia tidak berspora ya, tapi berbiji, berarti 2B. Nomor 1 yang mana ini? Berpembuluh ya. Nah, ini nomor 2 masuk ke 1A. Berarti ini
1A. Jadi untuk menuliskan rumus tanaman mangga yaitu 1A, 2B, 3B, 4B. Begitu ya caranya ya. Kemudian nomor 5, pertanyaannya apa nomor 5? Nomor 5, pengaruh suhu terhadap pertumbuhan tanaman. Intinya untuk tumbuh itu diperlukan suhu yang optimum ya. Ini suhu yang optimum akan menyebabkan laju pertumbuhan menjadi tinggi, sehingga suhu di atas maksimum akan kalau suhu di atas maksimum, jadi intinya diperlukan suhu yang optimum itu suhu yang tepat ya. Kalau suhunya terlalu tinggi atau maksimum, ini akan mengakibatkan tanaman tidak mengalami pertumbuhan dan bisa mati jika tidak dapat beradaptasi. Jika suhu minimum juga tidak akan tumbuh. Jadi diperlukan suhu yang tepat atau optimum gitu ya. Karena akan menyebabkan laju pertumbuhan menjadi tinggi. Kemudian nomor 6, bagaimana kaitan transpirasi terhadap pertumbuhan? Nah, transpirasi itu artinya penguapan. Transpirasi ini menyebabkan terjadinya aliran air yang berlangsung secara imbas dari akar, batang, dan daun. Aliran air tersebut akan ikut membantu proses penyerapan dan transportasi air tanah dalam tubuh tumbuhan. Jadi akan menyebabkan terjadinya aliran air yang berlangsung secara imbas dari akar, batang, dan daun ya. Aliran ini akan membantu proses penyerapan dan transportasi air tanah di dalam tubuh tumbuhan. Kemudian yang nomor 7, kelembaban udara merupakan suatu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Jadi mengapa kelembaban merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan? Karena kelembaban ini menunjukkan kandungan air di dalam tanah. Jadi kalau tidak lembab berarti nggak ada airnya ya, kering ya. Jadi kelembaban ini menunjukkan kandungan air di dalam tanah. Kelembaban dibutuhkan oleh tumbuhan agar tubuhnya, ini bukan tubuhnya ya, tubuhnya tidak cepat kering karena penguapan. Jadi kelembaban ini untuk mencegah terjadinya penguapan ya. Nah, ini kelembaban digunakan untuk mencegah terjadinya penguapan. Kelembaban udara akan berpengaruh terhadap laju penguapan dan transpirasi. Itu anak-anak yang soal yang sampai ke saya cuma sampai nomor 7, mungkin sebenarnya sampai nomor 10 ya. Nanti anak-anak kerjakan sendiri ya. Oh ya, untuk selanjutnya silakan kerjakan yang uji kompetensi berikutnya ya. Nanti silakan anak-anak difoto lagi ya. Nanti akan saya kirim jawabannya, kemudian kita bahas bersama-sama. Gitu ya anak-anak. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.